Yumsan, waktunya kasih self reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas SIB 3D dengan nama tim Dana Sakti akan mempresentasikan mengenai UAS digital marketing dari kami. Nama produk kami adalah Yamset dengan anggota berikut merupakan anggota-anggota dari tim Dana Sakti. Yang pertama ada Ahmad Abdul Rozaki Fatoni, yang kedua ada Anas Nur Hidayat, yang ketiga Amanda Jasmine, yang keempat Andreas Galid Wijaya, dan yang kelima Chandra Bagus Sulaksono. Next. Eh, di sini kami memiliki sebuah produk yaitu sebuah dessert box dengan memiliki dua varian yaitu varian premium atau bisa disebut juga dengan varian chef reward dan yang kedua ada varian ekonomis atau bisa disebut juga varian chef love. Untuk fokus produk kami menyesuaikan kebiasaan atau ritualitas yang menjadi target market anak muda yaitu dengan budaya chef reward. Next. Selanjutnya platform kami yaitu fokus kita di Instagram. Di sini kami dalam 90 terakhir ini memiliki total follower yaitu sejumlah 135 pengikut. Eh, Total postingan yaitu 24 postingan dan tayangan dalam 30 hari terakhir ini yaitu 36,7 ribu. Next. Untuk insight yang dalam 90 hari terakhir ini, total keseluruhan tayangan yaitu sejumlah 55.109.000 tayangan dari iklan sebesar 18,2%. Untuk persentase dari tayangannya, untuk dari pengikut, jumlah pengikut yaitu 28,6%, dari yang bukan pengikut yaitu 71,4%. Di sini kami menggunakan Meta Ads agar konten kita lebih gampang terjangkau oleh orang lain. Berdasarkan jangkauannya dalam 90 hari terakhir ini kita persentasenya naik sebesar 3.292,5%. Dengan berdasarkan jenis konten yaitu dengan Reels sebesar 79,5%, cerita 13,9%, dan postingan 6,5%. Untuk insight pengikut dalam 90 hari terakhir ini yaitu totalnya 135 pengikut dengan keseluruhan 103 yang mengikuti 113 dan yang unfollow yaitu 10 followers. Untuk interaksinya dalam 90 hari terakhir ini yaitu 2.394 dari total persentase iklan yaitu 1,8%, untuk dari pengikut 58,6% dan bukan pengikut 41,4%. Untuk akun yang berinteraksi yaitu 746. Untuk berdasarkan jenis konten, persentasenya yaitu untuk konten real totalnya adalah 83,9%, untuk postingan yaitu 11,1% dan cerita adalah 5,0%. Next. Ini adalah grafik jumlah penonton seluruh postingan Instagram dari 90 hari terakhir ini. Untuk postingan tertinggi yaitu postingan ke-24 dengan total views di atas 6.000 dan total views terendah di postingan ke-13 dengan total views di bawah 1.000. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk data konten. Yang pertama bisa di slide di next. Untuk pertama bio Instagram. Untuk bio Instagram sendiri, eh, yang pertama kita cantumkan maksimal 3 baris agar seluruh informasi terlihat tanpa perlu menekan read more. Untuk baris pertama, itu digunakan untuk menegaskan identitas dan nilai jual utama dari produk kita. Lalu untuk produk kedua digunakan untuk menyampaikan eh, dari gimana ya, lebih ke subtitle dari pertama yang ingin kita sampaikan, yaitu lokasi bisnis. Lalu baris ketiga itu untuk mendorong tindakan atau call to action untuk ajakan membeli produk kita. Untuk ajakan itu kita di bawahnya ada link untuk website. Nanti website itu akan dijelaskan teman saya nanti. Untuk jenis konten, yang pertama ada Reels. Untuk Reels sendiri, sebagian besar konten Reels bersifat promosi atau entertain. Maksudnya promosi dan hiburan. Dilengkapi dengan elemen hook dan background yang sedang tren untuk menarik audiens. Beberapa materi konten juga menggunakan konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Namun juga beberapa ada materi konten lainnya yang kita nulis materi sendiri. Lalu untuk carousel, konten carousel ini lebih berfokus pada konten bersifat edukatif. Konten ini dibuat bertujuan untuk menjaga eh, algoritma Instagram. Seperti itu. Bisa di next. Untuk yang kedua, adalah data konten. Untuk waktu posting, untuk jumlah postingan feeds, kita batasi maksimal 4 sampai 5 kali dalam sehari. Dengan jeda waktu antar posting tersebut sekitar 4 sampai 5 jam. Dengan adanya jeda tersebut, maka dapat mengurangi resiko pengurangan jangkauan postingan satu dengan konten lain. Untuk berikutnya, untuk story atau snapgram, snapgram ini sendiri digunakan untuk membagikan price list produk dan postingan terbaru. Namun sesekali snapgram story ini digunakan untuk berinteraksi dengan follower, seperti hanya di eh, kanan, di gambar di kanan itu interaksi follower. Seperti itu kita membuat konten customer ingin dipanggil dengan nama siapa, seperti itu. Yang di kiri ada price list produk. Lalu next ada caption. Untuk caption ini menjelaskan makna dari konten yang dibagikan dan menyertakan ajakan call to action. Untuk call to action ini nantinya akan mendorong audiens untuk bereaksi seperti memberi likes, komen, dan membagikan atau menyimpan postingan. Ada caption juga selalu diberikan hashtag agar lebih memperluas jangkauan. Untuk hashtagnya sendiri, ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hashtag leader. Untuk hashtag leader sendiri artinya adalah hashtag yang diambil dari tagline dari brand. Untuk hashtag ini merupakan ciri utama sekaligus yang membedakan dengan brand yang lain. Contoh, waktunya kasih self reward, self love, dan treat yourself. Untuk kedua ini hashtag cluster, ini dengan tujuan untuk meningkatkan relevansi dan jangkauan memberi sinyal kuat ke algoritma Instagram itu sendiri. Kita dapat mengambil hashtag ini dengan cara memprediksi hashtag yang sekiranya diikuti oleh follower kita. Lalu untuk contohnya seperti FYP, viral, lalu Reels. Untuk berikutnya ini sebenarnya lebih ke opsional sih. Terkadang kita juga pakai, terkadang juga tidak. Untuk hashtag trending ini hashtag yang sedang tren pada saat tertentu yang digunakan untuk mendapatkan jangkauan secara cepat. Contohnya seperti saldo, BUMN, atau Bepom. Lalu untuk tambahan dari saya, untuk strategi untuk mempercepat penyebaran jangkauan ini, sebenarnya kita menerapkan interaksi secepat mungkin dan sebanyak mungkin maksimal 1 jam setelah upload dengan tujuan mempercepat penyebaran jangkauan postingan entah itu Reels ataupun carousel.
Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya untuk analisis kuantitatifnya. Next. Nah, pada analisis kuantitatif ini kami menampilkan grafik engagement. Ada dua grafik engagement. Yang pertama itu grafik engagement berdasarkan followers atau pengikut seluruh postingan dari Yamster di Instagram. Nah, untuk rata-rata engagement jumlah pengikut sendiri itu di angka 1,12%. Dengan puncak tertingginya itu di postingan pertama pada 19 Maret 2025 itu sebanyak 3,09% atau dibulatkan menjadi 310%. Nah, untuk engagement terendahnya itu di angka 0,323%. Nah, ini itu terjadi pada postingan ke-19 di tanggal 12 Juni 2025. Pola hari menunjukkan engagement tertinggi pada Senin, seperti pada postingan ke-6 pada 14 April, postingan ke-10 pada 28 April, dan postingan ke-20 pada 13 Juni. Nah, kemungkinan dari postingan-postingan tersebut itu karena audiens mahasiswa itu lebih aktif di awal minggu. Nah, itu untuk kesimpulan dari engagement ini. Nah, sebaliknya untuk engagement yang cenderung rendah itu berada pada akhir pekan, terutama pada postingan ke-18 dan postingan ke-19 yaitu di tanggal 12 Juni. Next. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga menghitung grafik engagement itu berdasarkan reach atau views seluruh postingan Yamster di Instagram. Nah, untuk engagement reach atau views ini itu rata-ratanya 5,58% dengan nilai tertinggi 13,45% pada postingan ke-13 pada 7 Mei 2025. Untuk engagement terendahnya engagement reach atau views-nya itu di angka 1,18% pada postingan ke-18 di tanggal 12 Juni 2025. Nah, konten video atau reel seperti Rampok Job Desk dan POV mahasiswa Malang itu menghasilkan engagement tinggi. Karena apa? Karena itu mungkin relevan, emosionalnya itu relevan sehingga dia engagementnya bisa tinggi. Sedangkan untuk konten-konten seperti carousel edukatif dan promosi itu menghasilkan engagement yang lebih rendah karena itu mungkin daya tarik dari penonton itu kurang. Next. Nah, untuk performa konten terbaik dan terburuk, untuk konten terbaik sendiri itu pada postingan pertama, yaitu dengan postingan yang berjudul Waktunya Kasih Self Reward. Nah, konten ini itu unggul karena engagement rate-nya itu di angka 3,10%. Eh, untuk keunggulan ini sendiri itu berkat dari branding kuat yaitu waktunya kasih self reward, yaitu ajakan kepada viewers itu untuk interaktif dan berdasarkan hashtag sendiri itu kita mengambil trending yaitu FYP dan viral yang dapat meningkatkan interaksi antara penonton-penonton di Instagram. Nah, untuk konten terburuknya sendiri itu pada postingan ke-19 yaitu dengan judul New Menu Premium Puding Coklat Oreo. Nah, untuk konten ini itu hanya mencapai engagement di angka 0,32% karena sifat dari postingan ini itu promosi yang kurang relate dengan apa yang dialami oleh penonton-penonton di Instagram. Dan juga waktu posting pun mempengaruhi. Waktu itu kita posting itu di saat UAS yaitu tanggal 12 Juni 2025 dan menggunakan hashtag FYP viral yang tidak didukung dengan konten yang menarik yang hanya menghadirkan menu dari puding yang kita miliki seperti itu. Next slide. Nah, untuk evaluasi top 5 konten di bulan pertama dan kedua, yang pertama itu top 5 konten di bulan pertama untuk video reels, komedi dan self reward dengan animasi menarik, teks
catchy, musik viral yang kita pilih, serta carousel produk berkualitas itu dipostingnya itu di hari Senin dan Rabu, yaitu sekitar siang sampai sore, dengan caption yang interaktif dan juga hashtag yang mengandung konten ini itu bakalan banyak diminati oleh penonton. Sehingga untuk ranknya itu untuk rank pertama itu postingan pertama dengan judul waktunya kasih self reward. Untuk rank kedua itu di postingan kedua dengan judul mengapa kita harus self reward. Yang ketiga itu postingan ketiga, dan rank yang keempat itu di postingan kelima, yang dimana postingan ini itu video komedi yang sudah kita tampilkan di Instagram kami. Dan untuk rank yang kelima itu di postingan keenam. Nah, untuk top 5 konten bulan yang kedua, itu rank pertama itu di postingan ke-12. Nah, untuk rank kedua itu di postingan 15, rank ketiga di postingan 16, rank keempat di postingan 20, dan rank kelima itu di postingan 23. Dengan analisis itu, video reels yang kita tampilkan itu relate dengan mahasiswa, yang mana visualnya dan teks animasinya itu menarik untuk mengundang viewers Instagram kami itu meningkat seperti itu. Dan juga ditambah dengan hashtag-hashtag yang kami tampilkan itu yang sedang trending. Jadi kita sebelumnya itu mencari hashtag yang sedang trending itu apa. Nah, itu kita tampilkan atau kita cantumkan di postingan-postingan kami. Next slide. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis kualitatif. Nah, untuk melakukan analisis mengenai akun Instagram @jumser.id ini, kami menggunakan media kuesioner Google Forms yang disebar melalui Snap WhatsApp untuk mengetahui feedback dari followers maupun customer Jumser. Kuesioner ini dibuka pada hari Minggu, tanggal 15 Juni 2025 sampai Senin, tanggal 23 Juli 2025 dengan mendapatkan 27 responden. Untuk hasil kuesioner Google Forms nanti dapat dilihat pada laporan, ada pada lampiran laporan. Dan selain menggunakan media kuesioner ini untuk uh, menambah data kualitatif dan untuk menguatkan data-data tersebut, kami juga melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan ringkas mengenai jawaban mereka dari Google Form yang tadi. Seperti sebelumnya, untuk hasil wawancaranya juga dapat dilihat pada lampiran laporan. Kesimpulan dari beberapa responden, ya untuk pertama yang evaluasi kualitas visual konten, secara umum responden memiliki pandangan positif terhadap visual konten Instagram user. Lebih dari 50% responden memberikan nilai tertinggi yang didukung dengan penilaian tinggi yang terhadap konsistensi branding dan pesan visual yang mudah dimengerti. Melalui wawancara, beberapa Yambadi mengungkapkan bahwa visual Yumsert menarik karena penggunaan warna biru dan orange yang cocok untuk branding Yumsert yang fresh. Kemudahan pemahaman pesan visual juga diakui karena informasi banyak yang ditampilkan eksplisit langsung pada konten yang membuat mudah dipahami tanpa membaca caption tersebut. Selanjutnya untuk evaluasi kesesuaian caption, caption Yumsert ini dinilai sangat menarik oleh banyak responden. Frekuensi penggunaan call to action juga dinilai lumayan baik oleh responden. Beberapa responden menyatakan bahwa gaya bahasa caption yang digunakan user sering mengikuti tren dan mengikuti gaya bahasa Gen Z yang sekarang. Meskipun ada beberapa responden yang jarang memperhatikan caption atau call to action pada caption tersebut, sebagian besar responden menyadari adanya ajakan interaksi. Kebanyakan responden user jarang berinteraksi melalui komentar, namun ada beberapa yang tertarik untuk klik link video untuk melihat menu dan price list. Next slide. Kemudian untuk evaluasi kesesuaian konten dengan target audiens dan tujuan akun Instagram, konten user dinilai sangat cocok dan cukup menarik bagi sebagian responden. Kebanyakan merasa cocok dengan konten user karena konten-konten user sebagian besar bergenre komedi atau storytelling
yang membuatnya tidak monoton dan membosankan untuk ditonton. Kemudian untuk evaluasi variasi jenis konten, kebanyakan responden memiliki pandangan yang sangat positif bahwa konten user sudah bervariasi. Berdasarkan data yang kami dapatkan, konten yang paling banyak dilihat adalah konten bersifat promosional karena hampir tiap hari user membuat snapgram mengenai open pre-order, disusul dengan konten bersifat engagement dan storytelling. Konten bersifat edukasional dirasa kurang ter-highlight dikarenakan masih banyak informasi seperti nilai kandungan atau gizi yang tidak ditampilkan pada konten. Next. Berikut merupakan evaluasi komentar dan interaksi pada followers dengan average rating 4,74 yang dinilai oleh responden itu sendiri. Menurut responden, respons dan cara komunikasi user terhadap komentar dinilai positif oleh mayoritas responden. Sebagian besar responden menilai bahwa komunikasi user ramah dan friendly dengan respon yang dinilai cukup baik dan seru. Ada beberapa responden yang menilai bahwa kebanyakan komentar masuk itu bertipe spam dan tidak terkait dengan produknya. Next. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan analisis kami mengenai analisa kompetitor. Kami sendiri membagi dalam 6 aspek, yaitu ada aspek visual branding, ada aspek konsistensi upload, aspek variasi konten, aspek pemanfaatan tren sosmed, aspek call to action, dan akses pembelian. Bentar. Oke. Nah, untuk Yumsa sendiri pada aspek visual dan branding em, memiliki konsistensi, ceria, warna hangat, dan mengangkat konsep self reward. Untuk kompetitor yang pertama yaitu Simply Sweet memiliki aspek dalam aspek visual dan brandingnya itu estetik ala Korea, market spesifik yaitu Korean vibes. Untuk kompetitor kedua yaitu uh, Carabex memiliki visual dan branding yang estetik ala Korea dan market spesifik yaitu Korean vibes. Untuk kompetitor ketiga yaitu Delani Dessert, aspek visual dan brandingnya itu visualnya menarik, tone warna konsisten. Di sini Yumset unggul karena uh, dari ketiga kompetitor kami memiliki seluruh aspeknya. Untuk aspek kedua yaitu konsistensi upload. Untuk Yumset sendiri sangat rutin karena dalam seminggu bisa 3 sampai 5 kali upload dan terjadwal. Untuk kompetitor pertama yaitu Simply Sweet tidak konsisten. Lalu untuk kompetitor kedua yaitu Carabex konsisten dan aktif pula Dalani Dessert. Di sini Yumsert mampu mengungguli ketiga kompetitor karena dari Yumsert sendiri dapat em, menjadwal atau menschedule dari postingan-postingannya. Untuk aspek variasi konten, Yumsert sendiri variasi kontennya banyak seperti Reels, carousel, polling, storytelling, meme, dan lain-lain. Untuk kompetitor pertama, sedikit variasi konten, hanya carousel dan Reels. Begitu pula untuk kompetitor kedua dan ketiga. Untuk aspek pemanfaatan tren sosial media, Yumsert mampu aktif mengikuti tren seperti template viral, musik populer, POV, dan humor. Untuk ketiga kompetitor lain kurang memanfaatkan dan juga tidak aktif dalam mengikuti tren yang ada. Untuk aspek keenam, kelima yaitu call to action atau CTA, Yumsert sendiri jelas dan menarik, yaitu mengajak tag, komen, beli, dan follow. Untuk kompetitor lainnya, yaitu kompetitor pertama, kurang kuat dalam call to action. Dan kompetitor kedua, itu cukup jelas, yaitu hanya beli dan pre-order. Namun untuk kompetitor ketiga juga sama, cukup jelas beli dan pre-order. Di sini Yumsert unggul dalam aspek call to action, karena lebih banyak yang dan lebih jelas
untuk mengajak follower dan juga audiens untuk mm, melakukan interaksi. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah aspek pembelian. Yumset sendiri mudah tersedia, yaitu di link bio untuk mengakses pembeliannya. Eh, dan juga untuk pembeliannya menggunakan sistem pre-order dan juga active chat. Untuk kompetitor pertama itu hanya offline atau di tempat, tidak bisa menerima pre-order dan sulit diakses. Untuk kompetitor kedua, mudah dan sistem PO aktif, dan kompetitor ketiga sama juga mudah sistem PO aktif. Di sini Yumshot unggul karena eh, dari interaksi customer dan juga pemilik atau tim Yumshot itu sangat aktif karena ya itu ya. Next. Kami sudah menyediakan website Yumshot, bisa diakses pada URL yumshot.netlify.app. Pada website kami terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian home. Di sini ada landing page yang em, pada screenshot ini ada teks Yumshot manis tanpa batas. Di sini kalimatnya dapat berganti ke 9 kalimat lainnya karena kami menganggap tagline dari Yumset ini sebenarnya banyak. Lalu yang kedua ada tab produk. Di sini kami menjelaskan dan mendeskripsikan seluruh produk kami dari varian Self Reward yang memiliki 6 produk dan juga varian Self Love yang memiliki 4 produk. Juga tab testimoni. Di sini tab testimoni adalah testimoni asli dari customer Rimsearch yang kami masukkan ke dalam website kami. Lalu yang keempat ada tab FAQ atau frequently asked question, yang dimana membantu customer agar mengetahui atau bisa sebagai shortcut kami untuk customer yang malas untuk menghubungi tim Yamser. Lalu yang kelima ada tab tentang atau about. Di sini eh, hanya sedikit pengenalan dari tim Yumser sendiri. Dan yang keenam ada tab kontak. Tab kontak di sini kami menaruh email Yumser dan juga kontak WhatsApp. Dan pada website sendiri terdapat floating button yang dimana jika diklik akan diarahkan ke kontak WhatsApp dari Yumser sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Andrew. Oke, selanjutnya untuk analisis biaya dan pendapatan dari Yamsert selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan ini. Next slide, Bang. Oke, untuk analisis dari biaya dan pendapatan kami, untuk total pendapatan kami itu secara keseluruhan, secara bersih itu sekitar 621.000, dan untuk total keuntungan sendiri itu di angka 294.000. Nah, jadi kami selama ini mempromosikan melalui Instagram dan juga TikTok. Kemudian kita juga mempromosikan lewat WhatsApp dan teman-teman sendiri. Dan selain itu kita menjual produk dari Yamsert itu bekerja sama dengan kantin AN. Seperti itu. Jadi untuk yang kita jual di kantin AN sendiri itu untuk varian yang self love. Untuk yang varian dessert box premium itu kami jual dengan syarat pre-order seperti itu. Jadi untuk total keuntungan dan juga modal sendiri itu sudah di angka 30% ke atas. Itu. Mungkin itu saja analisis biaya dan pendapatan. Selanjutnya, Baik, untuk kesimpulan, untuk strategi marketing kami cenderung menerapkan mikro KOL, yaitu Key Opinion Leader. Dengan soft selling, hal ini hanya dapat mengaruhi
maintain trust dari brand dan tidak mengaruhi sales sehingga bisa mengaruhi keputusan purchasing customer dan bahkan impulsif purchasing dari customer. Hal ini diperkuat dengan artikel ilmiah yang terbit tahun 2023 tentang the effect of micro and macro brand ambassador related to soft and hard selling language on purchase decision of Piero Sus in Jakarta, Indonesia, bahwa micro call dengan hard selling akan lebih cepat untuk meningkatkan penjualan. Untuk rekomendasi dari strategi ini, berikut adalah grafik dari untuk mempermudah dalam menentukan segmentasi pasar. Untuk implementasinya sendiri, dari pasar dari innovator sampai legal dengan tujuan untuk memperbesar jangkauan dari pasar. Untuk yang pertama yaitu yang untuk innovator, misalnya kita menerapkan chatbot atau integrasi sistem pembelian secara online melalui satu apps. Hal ini direkomendasikan dikarenakan karakteristik customer sekarang yang lebih suka dimanjakan dengan sistem yang digital atau AI atau teknologi daripada masih konvensional atau tradisional. Dalam hal ini juga dapat memberi eh, apa ya, pembeda dari satu bisnis kita dengan yang lain agar tidak mudah direplikasi. Untuk kedua yaitu early adopter, seperti memanfaatkan jasa influencer dan endorser untuk mempercepat calon customer untuk aware product, bahkan untuk purchasing decision. Lalu berikutnya untuk early majority, lebih banyak membuat konten testimoni agar calon customer tahu kelebihan atau produk dan bisa membandingkan dengan kompetitor lain. Untuk late majority kurang lebih sama seperti early majority. Lalu untuk late ini penerapan diskon dengan tujuan untuk mendidik pasar agar lebih membiasakan membeli produk kita. Walaupun dengan strategi ini sangat kecil kemungkinan untuk customer melakukan decision purchasing. Untuk kita saat ini Jumset masih di innovator. Untuk berikutnya saran untuk lebih diperkuat lagi untuk segmentasi pasarnya. Untuk tambah dari saya yaitu lebih diperbanyak lagi strategi mikro KOL dengan hard selling language dengan memperhatikan kualitas konten seperti contohnya menerapkan rumus hook, plus problem plus solution plus benefit dan plus call to action. Lalu next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Harapannya untuk kedepannya semoga bisnis ini dapat berlanjut di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.